dicurahkan dari surgawi untuk memberkati. Kasih anugerah dari Allah Bapa telah menyatukan insan yang berbeda untuk mengarungi hidup di dalam dunia, menggenapi semua rencananya. Oh, oh, kasih anugerah telah menyatukan, tak terpikirkan segala jalannya. Kita telah diciptakan dan dipertemukan. Abadilah kasih sayang kita selamanya. Telah tiba saat Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Salam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Pauk Jemaat Triorita. Selamat datang kami ucapkan secara khusus bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat beribadah bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan dan keberatan yang sah atas rencana nikah saudara Adrianto Meswan dengan saudara Rima Puspitasari, maka akan diberkati dan diteguhkan dalam ibadah pada jam ini di tengah-tengah jemaat di Gereja Pauk Jemaat Triorita. Karena tidak ada keberatan dan halangan, maka segera akan dilaksanakan ibadah pemberkatan nikah. Jemaat disilakan berdiri. Bersama-sama kita menyambut mempelai yang akan memasuki gedung gereja, diikuti oleh orang tua menuju tempat duduk yang telah tersedia dan diiringi pujian Wonderful Day. Today
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertolongan kita di dalam ibadah pemberkatan nikah siang ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu dan bagimu juga. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan dengarkan litani pernikahan. Saudara-saudara, dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu, Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan hidup. Satu pujian kita angkat bersama-sama dari pelengkap Kidung Jemaat, ya Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan pada hari ini hadir di hadapan-Mu, dua hati yang telah berjanji hidup dalam kasih-Mu, karena iman yang membuat pengharapan yang teguh. Untuk mengaminkan perintah untuk mengasihi, saya jemput jemaat kita berdiri. Perintah mengasihi dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40 kita ucapkan secara berbalasan. Mari kita mulai. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab.
para nabi. Amin. Kita sambut dalam pujian kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, satu pujian dari Opa Cecep. Ini opa saya dari Lahai Roy. Please.
kasih Opa Cecep. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kedua kekasih kita Rima dan Anto, kita landasi ibadah kita pada siang hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, siang ini Tuhan, dengan penuh sukacita, kedua kekasih kami Adrianto Mesvan dengan Rima Puspita Sari diantar oleh orang tua, rumpun keluarga, bahkan jemaat Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan hadir dalam ibadah untuk pemberkatan nikah siang hari ini. Sukacita besar meliputi kami karena cita dan cinta kedua kekasih kami yang Tuhan pertemukan, rindu untuk Tuhan persatukan di dalam nikah yang kudus pada siang hari ini. Kami akan landasi ibadah pemberkatan nikah ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pondasi kehidupan kami, terlebih kepada kedua kekasih kami Rima dan Anto yang akan memasuki rumah tangga yang baru. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah atas diri kami akan terus menuntun kami memahami firman-Mu, untuk kemudian dapat kami nyatakan dalam kehidupan yang masih Tuhan karuniakan, terlebih dalam menata keluarga kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Firman Tuhan kita baca dari dalam Injil Matius. Dari dalam Injil Matius pasalnya yang ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-27 tentang ajaran Tuhan Yesus mengenai dua macam dasar. Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Demikian Injil Yesus Kristus. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin firman Tuhan. Kita berbahagia membaca mendengarkan firman Tuhan, terlebih jika kita terus pelihara di dalam hari-hari kehidupan kita. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan ini, pujian dari keluarga Anto disilahkan.
Tapi dari keluarganya katanya masih ada, tapi bukan dari orang tua. Terima kasih puji-pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, segenap rumpun keluarga, Rima dan Anto yang berbahagia, kedua orang tua, selamat siang, shalom. Selamat datang di jemaat Pouk Rio Rita. Biasanya didengarnya di luar Rio Rita. Kok ada Rio dan Rita? Sesungguhnya bukan itu. Rio Rita. Pasti sudah paham maksudnya itu ya. Jadi kalau kita katakan Rio Rita, apa artinya? Indah dipandang. Jadi sesungguhnya inilah nama Pouk di sini, dari bahasa asli di sini, bahasa lokal, Pouk Jemaat Rio Rita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Rima dan Anto, saya percaya bahwa semua orang mendambakan pernikahannya yang kokoh, pernikahannya yang bahagia. Tidak ada orang yang berpikiran untuk menikah lalu cerai lagi. Itu menjadi dambaan orang memasuki rumah tangga yang baru, dan itu juga sudah diungkapkan oleh kekasih kita Anto dan Rima. Dan sesungguhnya bukan hanya kerinduan orang tua suami istri yang mendambakan rumah tangga itu kokoh, rumah tangga itu bahagia. Anak-anak kita pun ketika kita sudah melahirkan anak, mendapatkan anak, atau bahkan sudah memiliki cucu, semua merindukan, semua mendambakan sebuah keluarga,
sebuah pernikahan yang kokoh. Di dalamnya tumbuh anak cucu yang bahagia, yang penuh sukacita karena keluarga yang dibangun dengan kokoh sekali. Tantangan kita ialah bagaimana kita bisa menggapai, bagaimana kita bisa mencapai rumah tangga yang kokoh itu, rumah tangga yang bahagia itu, rumah tangga yang langgeng itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, perikop pembacaan kita sesungguhnya mengajarkan tentang pola hidup, gaya hidup, lifestyle, kehidupan kekristenan yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan sebagai dasar kokoh dalam kehidupan, bukan hanya kehidupan pribadi, tapi juga dalam kehidupan keluarga. Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang kokoh itu, yang kemudian penuh sukacita dan kebahagiaan itu, tergambar bagaikan sebuah bangunan rumah yang di atasnya, yang di bawahnya dibangun pondasi yang kokoh. Ini bisa menggambarkan sebuah pembangunan keluarga, pembangunan sebuah pernikahan. Artinya apa? Jika mau keluarga Kristen membangun rumah tangganya yang kokoh kuat, di dalamnya ada kebahagiaan sukacita, maka bangunlah rumah tanggamu dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Just itu. Hanya itu. Tapi kadang-kala mendengar dan melakukan firman Tuhan itu menjadi sulit, karena yang kita mau dengar adalah kemauan kita sendiri, keinginan kita sendiri, dan yang kita lakukan adalah keinginan dan kemauan kita sendiri, bukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, setidaknya ada beberapa pesan Tuhan dari pembacaan kita ini secara khusus di dalam menata kehidupan keluarga, rumah tangga. Tentu ini bukan hanya untuk Anto dan Rima, tapi kita semua yang sudah punya rumah tangga, dan bagi anak-anakku yang mau membina rumah tangga. Ada pernyataan Tuhan dalam ayat 25 dan 27. Turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sebuah gambaran bahwa perjalanan hidup itu dan perjalanan rumah tangga itu akan menghadapi berbagai kesulitan, menghadapi tantangan, godaan, pergumulan yang bisa saja datang dengan tiba-tiba, unpredictable, tidak diperkirakan. Tidak ada orang yang mau merancangkan keluarganya dengan persoalan, tetapi persoalan itu bisa muncul tiba-tiba tanpa kita duga sebelumnya, bagaikan angin, bagaikan banjir, bagaikan hujan yang bisa melanda semuanya. Semuanya bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa kita dapat perkirakan sebelumnya. Dan itu seringkali menggoncangkan keluarga, menggoncangkan pernikahan, menggoncangkan relasi dalam keluarga, bahkan bisa menggoncangkan iman. Ada begitu banyak faktor dari internal kita sendiri, suami istri, soal kelemahan dan keterbatasan, faktor eksternal, tekanan yang sangat kuat. Sekalipun itu banyak hal unpredictable dalam perjalanan keluarga yang bisa saja menggoyahkan kehidupan keluarga kita, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika keluarga dibangun atas pondasi yang kokoh, yaitu firman Tuhan, sekuat apapun badai, sehebat apapun banjir, rumah tangga akan tetap berdiri kokoh.
Selama kita menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan dalam kehidupan kita dengan firman Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, maka pasti tantangan itu terlewati. Cuma masalahnya gini, saya pakai bahasa Inggris dulu ya. Lendi ama serot tatung bahasa Alkitab. Lah, begitu malasnya kita, begitu ogahnya kita untuk buka Alkitab, baca firman Tuhan. Apalagi mau membawa Alkitab, kan ada jadi Android Pak Pendeta. Tapi ketika buka yang di Android bukan Alkitab elektronik yang dibuka, WhatsApp-nya yang dibuka, IG-nya yang dibuka, FB-nya yang dibuka, Twitter-nya yang dibuka, YouTube-nya yang dibuka, Shopbreaker-nya yang ditindis, subscriber ya. Tapi coba buka firman Tuhan. Kalau dalam satu hari, dalam satu hari berapa jam buka HP? Banyak tak terhitung ya. Berapa menit baca Alkitab? Saya tidak minta jam, menit aja. Ini problem kita. Gimana mau membangun kokoh keluarga sementara kita nggak mau campurannya kuat. Firmannya nggak pernah dibaca-baca. Baca aja susah, apalagi lakukan. Akhirnya yang terjadi ialah keinginan kemauan kita, bukan keinginan dan kemauan Tuhan. Yang kedua, ketaatan itu membutuhkan perjuangan. Untuk membuat pondasi di atas batu maka dibutuhkan sebuah upaya perjuangan yang keras. Meskipun itu berat, batunya besar, dampak dari ketaatan itu akan melahirkan sebuah keindahan. Jika pondasi dari batu itu kita perjuangkan, pondasi dari firman itu kita upayakan, maka pasti berhasil di atas. Contoh yang konkret menjaga kekudusan keluarga. Dalam penggembalaan, kami bisa katakan kepada Anto dan Rima, tahapan yang ketiga, identitas yang ketiga dari pernikahan Kristen ialah hidup sedaging. Kan ada 3 ya, bersatu dengan istri, meninggalkan ayah dan ibu, bersatu dengan istri, hidup sedaging. Saya tidak akan urai lagi di sini. Saya mau sampai di bagian yang terakhir, hidup sedaging. Kejadian 2 ayat 25 mengatakan, mereka keduanya telanjang, laki-laki dan istrinya, tetapi tidak merasa malu. Saya langsung saja untuk mengatakan bahwa jaga kekudusan keluargamu. Jaga kekudusan hubungan suami istri di dalam keluarga. Hidup sedaging itu hanya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan yang telah meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jangan merusak kekudusan keluarga, kekudusan kehidupan keberimanan kita dengan hidup sedaging, dengan orang yang belum dipersatukan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Jerry Thomas mengatakan begini, pernikahan yang baik atau yang kokoh adalah pernikahan yang Anda ciptakan, Anda perjuangkan, dan Anda harus terus menciptakan dan memperjuangkannya. Artinya, setiap saat kita harus mengupayakan itu. Tidak ada waktu dalam perjalanan keluarga kita yang kosong, yang black, untuk kita tidak perjuangkan pernikahan itu. Ada satu hal yang kami tekankan kepada kedua kekasih kita kemarin, karena Anto kerja di Makassar, Rima masih kerja di Kendari. Dalam kondisi seperti ini, quality time dalam keluarga itu penting. Karena perjumpaan secara fisik kurang,
maka waktu, intensitas, dan kualitas komunikasi itu harus terjalin terus. Terutama di dalam intensitas dan kualitas spiritualitas yang dibangun di dalam keluarga. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menggantikan itu. Kekudusan yang dipersembahkan kepada Allah yang telah mempersatukan, memberkati keluarga ini. Saudara-saudara yang kekasih, dan karena itu saya mau mengajak khususnya kepada Rima dan Anto. Rawatlah pernikahanmu ini. Rawatlah rumah tanggamu mulai dari sekarang. Perjuangkanlah kekudusannya seberapapun beratnya, semahal apapun harganya. Cintailah seluruh anggota keluargamu dengan sungguh. Orang pintar katakan begini: menikahlah dengan orang yang kamu cintai, dan cintailah orang yang kamu nikahi. Sehingga dengan demikian cinta kasih itu terus terpatri dalam kehidupan. Keluarga yang kokoh bukan berarti tidak ada masalah, tetapi sebaliknya meskipun badai menyerang, keluarga akan tetap kuat oleh karena dibangun atas pondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Keluarga rumah tangga Rima dan Anto hari ini dibangun atas pondasi firman Tuhan. Pondasinya kuat. Bangunlah rumah tanggamu di dalam kekudusan. Amin. Kita sambut renungan firman Tuhan ini dari pujian keluarga hidup indah. Mari kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam akte peneguhan pemberkatan nikah, kami silakan keluarga Rima memuji Tuhan.
Terima kasih puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan masuk di dalam akta peneguhan dan pemberkatan nikah. Kita akan masuk dalam amanat pernikahan, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu, hendaklah kamu mendidik anak-anak yang akan dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah, kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Saya persilakan kedua mempelai untuk berdiri. Mempelai laki-laki saudara Adrianto Mesvan, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Kepada mempelai perempuan saudara Rima Puspita Sari, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga, dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dipermuliakan. Sebab itu saudara Adrianto Mesvan dan saudari Rima Puspita Sari, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa di dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Saya persilakan kedua mempelai untuk berjabat tangan. Kaos tangan Anto dilepas dulu. Bisa. Ada mic, bisa disiapkan. Mic. Pertanyaan pertama kepada saudara Adrianto Mesvan. Saudara Adrianto Mesvan, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudari Rima Puspita Sari yang tangan kanannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu, engkau tidak akan pernah meninggalkan dia dan mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia dan berbuat baik kepada istrinya. Apa jawabmu, saudara Adrianto Mesvan? Saya, Adrianto Mesvan, mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang hadir saat ini
bahwa saya menerima Rima Puspitasari yang tangan kanannya saya pegang menjadi istri saya. Saya tidak akan meninggalkan dia dan selalu mengasihi dia dalam untung atau malang, serta memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia dan berbuat baik kepada istrinya. Kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Amin. Kepada saudari Rima Puspita Sari, mengakukah engkau dengan sungguh di sini, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, bahwa engkau telah menerima saudara Adrianto Mesvan yang tangan kanannya engkau pegang menjadi suamimu? Mohon maaf, bisa jangan mengganggu di tengah. Kameramen bisa pindah. Saya ulangi, mohon jangan kami ada di isi di tengah ya. Saya ulangi, kepada saudari Rima Puspita Sari, mengakukah engkau dengan sungguh di sini, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, bahwa engkau telah menerima saudara Adrianto Mesvan yang tangan kanannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu, engkau tidak akan pernah meninggalkan dia dan mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia dan berbuat baik kepada suaminya. Apa jawabmu, saudari Rima Puspita Sari? Saya, Rima Puspita Sari, mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang hadir saat ini bahwa saya menerima Adrianto Mesvan yang tangan kanannya saya pegang menjadi suami saya. Saya tidak akan meninggalkan dia dan selalu mengasihi dia dalam untung atau malang, serta memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia dan berbuat baik kepada suaminya. Kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Amin. Atas pengakuan dan janji saudara berdua, selaku hamba Allah, saya memberitakan bahwa Allah berkenan mempersatukan saudara berdua dalam pernikahan yang kudus. Karena itu, taruhlah dalam ingatan kamu akan firman Tuhan ini. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Injil Matius pasal 19 ayatnya yang ke-6. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita menyanyikan Mazmur 134 ayatnya yang ketiga.
Silakan untuk membuka cadar pelan-pelan saja. Agak maju dikit Pak. Jiwa lukis. Boleh jemaah silakan duduk supaya tidak capek. Bisa yang membawa cincinnya. Dua-dua. Jemaat kekasih Tuhan, cincin yang kelihatan ini terbuat dari emas dan tiada berujung pangkal, mau menyimbolkan bahwa cinta kasih Rima dan Anto yang telah dipersatukan oleh Tuhan kudus dan tiada berujung pangkal. Anto, kenakanlah pada jari manis istrimu. Tahan. Rima, kenakanlah pada jari manis suamimu. Oke, putar Rima. Oke, kembali. Selanjutnya kami akan menyerahkan Alkitab dan surat nikah kepada kedua kekasih kita. Saya akan menyerahkan Alkitab dan nanti surat nikah diserahkan oleh Bapak Ketua Majelis Gereja Jemaat Glorita. Anto dan Rima, firman Tuhan ini menjadi pondasi rumah tanggamu. Bacalah senantiasa dalam keluarga dan biarlah rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan. Terima dan pergunakanlah. Saudara mendapat diberkati oleh Tuhan melalui hambanya Bapak kita Onesimus. Maka saudara-saudari telah sah menjadi suami istri. Oleh sebab itu, saya mewakili Majelis Gereja Pook Glorita menyerahkan surat nikah bahwa saudara-saudari secara administrasi menjadi bukti bahwa saudara-saudari telah sah menjadi suami istri. Selamat, Tuhan memberkati. Baik, selanjutnya Bapak Ibu diberikan kesempatan kepada kedua mempelai dan keluarga untuk memberikan persembahan syukur di tong yang telah disediakan. Sambil diiring lagi. Untuk mengiringi mempelai dan keluarga memberikan persembahan syukur, kita menyanyi Bapa, ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan
hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita ulangi dari ayat pertama. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Masih sementara. Ya. Baik. Mari kita naikkan doa syukur, kita berdoa. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka, supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Persembahan syukur kita menyanyikan betapa hatiku berterima kasih Yesus.
mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Ada tambahan pokok doa syukur bahwa tepat hari ini salah seorang rekan majelis gereja di Jemaat Riori Ita juga merayakan hari ulang tahun pernikahannya pada hari ini. Dia mantan Perdana Menteri Israel, Bapak Moses Dayaan. Silahkan berdiri bersama dengan Ibu. Supaya dilihat jemaat bahwa ini rumah tangga yang telah dipeliharakan oleh Tuhan 21 tahun ya Ibu ya. 22 malah. Ya, ini Pak Moses Dayaan dan ibunya di sana. Bisa berdepatan ke sini Ibu. Harus diperlihatkan kepada jemaat. Silahkan berdiri menghadap ke jemaat supaya ditahu. Oh ini toh mantan Perdana Menteri Israel. Terima kasih Pak Moses, Ibu Aspin. Kembali ke tempat, kita berdoa. Sekali-sekali ngerjain mereka berdua toh. Baik, mari kita bersyukur, kita berdoa. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk tidak bersuka cita, untuk tidak berbahagia hari ini. Karena sungguh kuasa kasih-Mu menyertai kami. Hari ini Tuhan, Engkau nyatakan cinta kasih-Mu yang luar biasa. Engkau memberkati cita dan cinta kedua kekasih kami, Rima dan Anto, dalam satu pernikahan yang kudus. Satu janji firman-Mu bahwa apa yang Kau persatukan Tuhan dipersatukan untuk selama-lamanya. Dan apa yang Engkau berkati Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya rumah tangga yang hari ini Engkau berkati akan diberkati untuk selama-lamanya. Rumah tangga Anto dan Rima yang Engkau berkati hari ini, Engkau persatukan hari ini,
akan bersatu untuk selama-lamanya, akan Tuhan berkati untuk selama-lamanya. Dan biarlah nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Rumah tangga mereka akan dibina, dibangun atas pondasi firman-Mu yang sudah kami baca dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh luar biasa cinta kasih-Mu, kuasa-Mu. Dan karena itu Tuhan, biarlah ibadah syukur pemberkatan nikah siang hari ini berkenan kepadamu Tuhan. Diagungkan, dimuliakanlah kiranya nama Tuhan dari tengah-tengah ibadah kami. Dan kami pulang ke rumah dengan penuh sukacita membawa firman-Mu, dan kami nyatakan dalam hidup kami, dalam rumah tangga, dalam keluarga kami, baik kami sebagai orang tua ataupun anak, sebagai suami dan istri, sehingga rumah tangga kami juga kokoh kuat, rumah tangga kami juga penuh kebahagiaan sukacita karena firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersukacita bersama dengan orang tua Anto dan Rima yang dapat menyaksikan pernikahan anak kekasih. Satu buah dari didikan keluarga, hasil dari didikan keluarga. Dan hari ini mereka dapat menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati rumah tangga anak-anak mereka. Demikian pun kami semua Tuhan, rumpun keluarga dan jemaat Tuhan, baik yang berkenan hadir secara tatap muka dalam ibadah di gereja Tuhan di sini, maupun yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming ya Tuhan. Diberkatilah semua jemaat Tuhan, dan kiranya ibadah kami ini mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah sukacita ini Tuhan, mempelai keluarga dan jemaat-Mu membawa sembah syukurnya kepadamu. Terima apalah kiranya persembahan syukur kami ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu kelanjutan dari sukacita pernikahan kekasih kami. Acara resepsi yang akan dilaksanakan sebentar, bahkan juga dalam pencatatan sipil Tuhan, sertai semuanya sehingga seluruh rangkaian sukacita pernikahan Anto dan Rima membawa sukacita bagi kami karena Tuhan hadir, Tuhan memberkati sebagaimana Tuhan hadir dan memberkati pernikahan di Kana. Bapa di dalam surga, berkatilah selanjutnya suami istri yang baru ini, kepala keluarga dan ibu dalam rumah tangga yang baru, dalam menata rumah tangga mereka. Berkati pula dalam pekerjaan mereka. Baik Anto yang bekerja di sini di Rumah Sakit Wahidin, maupun juga Rima yang bekerja di Kendari. Tuhan berkatilah mereka dalam menaikkan pekerjaannya. Dari dalamnya hamba-Mu sekeluarga juga akan terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, dalam sukacita pemberkatan nikah kedua kekasih kami juga kami bersyukur pada siang hari ini bahwa salah seorang rekan sekerja sepelayanan, Bapak Penatua Moses Dayaan bersama dengan Ibu hari ini bersukacita mengingat dan merayakan 22 tahun Engkau persatukan mereka dalam pernikahan yang kudus, dan Engkau telah karuniai 2 buah cinta kasih. Terima kasih Tuhan atas rumah tangga yang Engkau bina ini. Biarlah rumah tangga yang Engkau berkati diberkati untuk selama-lamanya. Engkau memberkati ibu dan bapa dalam mendidik, membesarkan, mendewasakan kedua anak kekasih Kesia dan Kevin ya Tuhan. Memberkati mereka dalam tugas pekerjaannya masing-masing. Memberkati di dalam pelayanannya di gereja Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, demikian pun kehidupan rumah tangga kami masing-masingnya Tuhan. Hadirlah, berkatilah, dan periharakanlah ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, melalui syafaat kami ini Tuhan, kami berdoa secara khusus kepada Bapak Pangkop Sau II bersama dengan seluruh jajarannya di tempat ini. Bapak Pangkosek Hanudnas II bersama dengan seluruh jajarannya. Berikan terus hikmat kepada mereka dalam mengemban tugas tanggung jawab
secara khusus di lingkungan TNI Angkatan Udara ya Tuhan. Kami semua yang berada di sini kiranya terus akan menikmati cinta kasih dan kedamaian di tengah kompleks Makopsa 2 di tempat ini. Memberkati pemerintah kami dari pusat sampai kepada pelosok. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan seluruh jajarannya. Terlebih dalam upaya terus-menerus mengatasi pandemi COVID-19 ini dan memulihkan kembali bangsa kami yang telah terdampak oleh pandemi ini. Pada saatnya nanti ya Tuhan, kami dapat kembali dalam kehidupan tatanan yang baru, termasuk di dalam kehidupan beribadah kepadamu ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami selanjutnya. Sepanjang hari ini, esok, khususnya besok, untuk kembali beribadah kepadamu ya Tuhan di hari yang Kau kuduskan. Ini syafaat syukur permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan, sempurnakan dan sahuti doa kami. Semuanya kami bawa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami mengucap syukur pada Bapa di dalam surga. Amin. Petunjuk hidup baru dari dalam Amsal 3 ayatnya yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setiamu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Untuk lagu ini saya mengajak rekan-rekan majelis gereja untuk pertama kali menyanyikan sebagai satu doa kepada kedua mempelai, kiranya kasih Tuhan mengiringinya. Dan sesudah majelis gereja kami minta kepada orang tua, kedua belah pihak dan saudara-saudaranya juga menyanyikannya. Nanti untuk ketiga kalinya baru kita nyanyikan bersama-sama. Dimulai dari rekan-rekan majelis gereja. Jemaat Tuhan, kita sama-sama kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Saudara-saudara yang kekasih, keluarga adalah rancangan Tuhan. Karena itu pergilah, arahkanlah hidupmu dan rumah tanggamu serta kehidupanmu hanya kepada Tuhan. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Disampaikan bahwa demi ketaatan pada protokol kesehatan, maka salaman dengan pengantin dan orang tua tidak dengan kontak tubuh. Harap jemaat maklum. Begitu juga selanjutnya pada saat nanti kita meninggalkan gedung gereja, agar kita keluar secara teratur, dimulai dari baris belakang dan agar menghindari kerumunan. Untuk menutup rangkaian ibadah kita saat ini, bersama-sama kita menyanyikan lagu Karya Terbesar.